Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang berkenan menolong, menyertai, memimpin dan melawat kami. Hari ini kami bersuka cita karena kemurahan Tuhan tetap menyertai kami. Kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikan kekuatan, berikan hikmat Tuhan untuk kami semakin mengerti dan memahami setiap kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Salomo menyampaikan satu pesan tentang dampak yang kemudian ditimbulkan oleh orang-orang benar dan orang-orang fasik. Kita belajar dari kisah ini bahwa keturunan orang benar atau orang benar selalu akan mendatangkan kenangan dan mendatangkan berkat. Seseorang yang hidup takut di dalam Tuhan, maka namanya akan dikenang seterusnya, bahkan selama-lamanya, ketimbang orang-orang yang tidak benar. Dalam catatan kitab Keluaran, kita dapat pelajari begini, adalah seorang bernama Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Musa adalah seorang yang begitu berani untuk meninggalkan kesenangan dunia, yaitu kerajaan Firaun. Karena dari kecil dia dididik, diajar selama 40 tahun di Mesir. Tetapi 40 tahun yang kedua, Tuhan utus, Tuhan panggil dia untuk membawa umat Allah keluar dari Mesir ke padang gurun. Dalam masa 40 tahun itulah bagaimana Musa berhadapan dengan orang-orang, berhadapan dengan umat-umat yang selalu menentang. Berhadapan dengan umat-umat yang selalu menggerutu kepada Allah, yang selalu melawan Tuhan. Namun demikian, Musa menunjukkan kredibilitas hidupnya. Karena dia tahu hidupnya adalah dipakai dan dipanggil oleh Allah, maka dia kesampingkan semua kesulitan-kesulitan hidup itu dan dia tinggal di dalam kebenaran. Lihat peristiwa selanjutnya ketika Musa mati, maka namanya dikenang sedemikian luar biasa. Bahkan umat Israel yang dipimpinnya ketika ditinggal oleh Musa, mereka harus menangis. Mereka harus mengalami duka cita bahwa ada seorang pemimpin besar yang dipakai oleh Allah. Catatannya menjadi penting. Seorang yang benar, namanya dikenang untuk selalu menjadi berkat. Karenanya hidup orang percaya harus mencerminkan ini, tinggal di dalam kebenaran. Karena nama kita akan selalu dikenang, nama kita tercatat sedemikian rupa, dikenang oleh banyak orang. Bahkan sampai generasi-generasi berikutnya. Saat kapan? Kita tinggal di dalam kebenaran. Namun sebaliknya yang terjadi kepada orang fasik, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang menjauh dari Tuhan, apalagi dia melawan Allah yang hidup, namanya busuk. Tidak ada yang mau mengenang, tidak ada yang mau mengingat-ingat nama seseorang tersebut. Ingat,
Ketika kita masih hidup, maka tubuh jasmani ini yang diingat oleh orang. Tetapi ketika kita tidak ada di dunia, nama kita yang dikenang. Itu sebabnya akan menjadi kenangan yang memberkati banyak orang ketika kita tinggal di dalam kebenaran. Tetapi bagi orang berdosa, orang fasik, namanya busuk. Dan orang tidak mau menyimpan kebusukan, apalagi mengenangnya. Akan dihinakan untuk selama-lamanya. Tetapi kenangan orang benar, dia terhormat, dia agung, dia mulia. Namanya terus dikenang sepanjang masa. Karenanya, meskipun sukar, meskipun sulit, mari terus kita berusaha untuk selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam firman Allah. Karena ada pembedaan yang mendasar. Hidup orang benar dikenang dan akan mendatangkan berkat. Sekali lagi saya baca ayat ini. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Tuhan Yesus memberkati.